Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Miss berharap kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Nah, dikarenakan ada musibah pandemi ini, kita diharuskan belajar di rumah. Nah, pada kesempatan ini, Miss akan membagikan materi kita lewat video ini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang aplikasi pada turunan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aplikasi untuk mencari gradien garis singgung. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke deh, kita langsung aja yuk. Simak itu ada 4 ya. Yang pertama itu tentang mencari gradien garis singgung. Yang kedua itu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga itu bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang terakhir bisa mencari luas suatu daerah. Yang kita bahas yang pertama tadi apa tadi yang pertama? Gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung. Gradien itu lambangnya apa deh? M. Gradien itu lambangnya adalah M. Gini ya, gradien lambangnya adalah M. Nah, apa hubungan gradien dengan turunan? Turunan pertama dari suatu fungsi itu dinamakan dengan M atau gradien. Jadi, gradien itu sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Itulah hubungan gradien garis singgung dengan turunan. Bisa kira-kira? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, yang kedua, kita belum bahas soal ya, masih bahas materinya aja. Yang kedua, itu hubungannya tadi gimana fungsi naik dan fungsi itulah dia fungsi naik dan fungsi turun ya. Kalian nggak pulang kampung deh. Oke, fungsi naik dan fungsi turun. Kapan dikatakan fungsi itu naik? Ketika turunan pertama itu lebih besar dari 0. Berarti dibuat turun. Jika fungsi naik, maka turunan pertama lebih besar dari 0. Yang kedua, kapan dikatakan fungsi turun? Jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, kira-kira bisa? Yes? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Emangnya Kita lihat pernah Kak contoh soalnya. nilai Kenapa? fungsinya itu -1 gitu? Nilai fungsinya -1. Kalau itu Kenapa? lebih Yang kecil mana? dari 0. Oh, ini jadi turunan pertamanya nanti kan ada fx. Diketahui fx-nya sama dengan sekian gitu kan, Dek. Nah, diketahui terdapat fungsinya itu turun. Turun pada interval berapa? Berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu harus lebih kecil dari 0. Kita lihat ke contoh aja ya. Oke, ini perhatikan contoh ya. Kita bahas dulu yang nomor 2 ini ya, fungsi naik dan fungsi turun. Ini soalnya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 24x dikurang 7. Naik pada interval berapa? Artinya turunan pertama dari fx harus lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar, karena ini naik. Berarti dia harus lebih besar. Berarti turunan pertama dari fx itu harus lebih besar dari 0. Nah, turunan pertama dari fx-nya apa? Kita satu-satu. 3x. Turunan pertama dari x pangkat 3? 3x kuadrat. 3x pangkat 2. 2. Pangkatnya berkurang 1. Kalau turunan dari 3x pangkat 2 itu jadi 6x. Bisa ya? 2 dikurang 1, 1 ya. Oke, kalau turunan dari 24x? 24. 24 dikurang 7 lebih besar dari 0. Inilah dia, x-nya itu berapa, interval x-nya itu bagaimana? Kira-kira seperti itu ya. Bukannya 7-nya kan langsung. Ya, ini 0. Sorry ya. Oke. Nah, ini berarti 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 24 itu lebih besar dari 0. Enggak ada ya. Ini bisa dibagi 3 semua enggak? Bisa ya. Kalau dibagi 3 semuanya jadi x pangkat 3 dikurang 2x ya, dikurang 24 bagi 3 X pangkat 2 dong Kak. Iya, ini x pangkat 2. Oh, kacau. X pangkat 2 ya kan. Ini jadi 8 lebih besar dari 0.
Berapa faktornya? Ada 2 bilangan dikalikan minus 8 dijumlahkan minus 2. Berapa dengan berapa? Minus 4 dengan positif 2. Berarti X dikurang 4 dengan X ditambah 2 lebih besar dari 0. Di sini kita dapat X-nya 4, di sini kita dapat X-nya minus 2. Ingat, ini tandanya lebih besar. Kalau tandanya lebih besar gimana himpunan penyelesaiannya? Pakai atau. Jadi X-nya pasti lebih besar daripada yang paling besar. Mana yang paling besar? 4. Atau X-nya lebih kecil daripada yang paling kecil. Inilah jawabannya. Jadi naik pada interval X-nya lebih besar dari 4 atau X-nya lebih kecil dari minus 2. Paham? Kenapa? Harus diturunkan dulu. Karena naik pada interval. Jadi kalau dia fungsinya naik, turunan pertama lebih besar dari 0. Kalau fungsinya turun, turunan pertama lebih kecil dari 0. Paham ini kira-kira? Ada pertanyaan? Enggak ya? Ini contoh soal yang kedua tentang gradien garis singgung. Jadi soalnya tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 6X ditambah 7 di titik yang berabsis 2. Jadi kalau pada matematika absis itu apa? Absis itu merupakan nilai X. Yes, absis nilai X. Jadi kalau Y itu apa namanya? Biasanya Y disebut dengan apa nama Y? Ordinat. Jadi kalau dikasih tahu di soal ordinat itu artinya Y. Tapi kalau yang dibilang absis itu artinya X. Berarti X-nya sama dengan 2. Apa aja yang diketahui di soal? Di soal diketahui fungsinya Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 6X ditambah 7 di titik berabsis 2. Tadi apa hubungannya gradien dengan turunan? Gradien itu merupakan turunan pertama. Oke, berarti turunan pertama dari fungsi Y sama dengan gradien. Turunan pertama dari fungsi ini apa? Kalau X pangkat 4 turunannya apa? Pangkatnya kali ke depan. 4 dikali 1 berarti 4X ya. 4X pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat 3 ya. 4X pangkat 3. Turunan dari 3X pangkat 3. 3 kali 3 9. 3 dikurang 1 2. Berarti 9X pangkat 2. Oke, 6X turunannya apa? 6 ditambah 6 7 turunannya apa? 0. Berarti sama dengan gradien. Bisa? Nah, tadi kita tahu X-nya sama dengan 2. Ketika dimasukkan X-nya sama dengan 2, maka ini jadi apa? 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6 itu sama dengan gradien. Berapa nilai gradiennya? 8 kali 4 32 ya. 32 dikurang 36 ya ditambah 6 sama dengan M. Min 36 tambah 6 jadi min 30 ya. 32 kurang 30 2. Berarti dapatlah gradiennya 2. 32 kurang 30 sama dengan 2. Berarti gradiennya 2. Udah ada gradiennya 2. Oke, gradiennya 2. Nilai X-nya udah ada sama dengan 2. Apa rumus persamaan garis singgung, Dek? Persamaan garis singgung rumusnya apa? Ya, itulah dia. Iya kan? Persamaan garis singgung. Apa rumusnya? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita udah tahu X-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Ya, masukkanlah ke persamaan yang ini. Iya kan? Berapalah nilai Y-nya? Kalau X-nya sama dengan 2. Jadi berapa Y-nya? Berarti Y sama dengan, masukkan X-nya 2. 2 pangkat 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 ditambah 7. Berapa hasilnya? 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 3 8 kali 3 24. 6 kali 2 12 ditambah 7. Berapa nilai Y-nya? Ini jadi min 12 kan? 16 kurang 12 4. 4 tambah 7
11. Artinya Y-nya sama dengan 11. Masukkan deh. Kan kita tahu berarti titik X-Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya 11. Ini kan gradiennya sama dengan 2. Masukkan ke rumusnya. Berarti Y dikurang 11 sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Ini X1, Y1, ini gradiennya. Oke, berarti jadi apa? Y dikurang 11 sama dengan kalikan 2-nya ke dalam. 2X dikurang 4. Bisa ya? Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 2X min 4 ditambah 11 ditambah 7. Berarti jawabannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 7. Paham ini? Bisa? Banyak ininya. Banyak jenis soalnya. Bisa diketahui berabsis, bisa diketahui berordinar, atau nanti bisa diketahui sejajar atau tegak lurus. Ada pertanyaan? Kita lihat lagi jenis soal yang lain. Kalau tentang fungsi naik, fungsi turun, enggak cuma gitu aja jenis soalnya. Tapi kalau tentang persamaan garis singgung, banyak jenis soalnya. Anak-anak sudah jelaskan penjelasan Miss tadi tentang aplikasi turunan, yaitu tentang gradien garis singgung dan fungsi naik ataupun fungsi turun. Nah, kemudian Miss ada tugas nih untuk kalian kerjakan di rumah. Ini dia tugasnya. Jangan sampai lupa ya, batas akhir pengumpulan tugasnya. Tugasnya juga harus dikirim ke email Miss ya.